welcome to my channel Lan. Jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe. Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku akan update lagi berita yang lagi viral. Miris banget, aku mau ngucapin bela sungkawa sama keluarga korban. Jadi pada tanggal 25 Mei di tahun ini guys, telah terjadi tindakan tabrak lari, tapi tabrak larinya itu bukan di jalan raya guys. Jadi itu dalam kondisi ada mobil nabrak rumah dan telah menyebabkan 2 nyawa meninggal dunia, 1 anak kecil, balita, dan 1 lagi nenek-nenek. Dan miris banget, kejadian ini dilakukan oleh aparat kepolisian guys. Yes, pangkatnya bahkan kapolsek lagi. Sebelum aku cerita lebih lanjut, kalian saksikan ya cuplikan videonya. Polisi masih menggali keterangan Kapolsek Gudem, Rembang, Jawa Tengah, Ibtu SY, pengemudi mobil yang menabrak sebuah rumah hingga menewaskan 2 orang penghuninya. Dari keterangan saksi di awal pemeriksaan, diduga pelaku dalam kondisi mabuk saat berkendara. Jadi ini kejadiannya ada di Desa Bangunrejo, Kecamatan Pamotan di Rembang. Jadi ada seorang kapolsek, Ibtu S, itu sudah menabrakkan rumah 1 unit dan menewaskan 2 orang penghuninya. Yang tadi aku jelaskan sebelumnya ada nenek-nenek dan 1 balita. Jadi ini aku baca beberapa pemberitaan dari media, dapat diketahui itu si ayah korban dari balita itu namanya Pak Mahfuz. Itu ketika kejadian tersebut dia menghampiri mobil si Kapolsek Ibtu S, dan dia sangat yakin kalau Ibtu S itu dalam kondisi mabuk. Ya kayaknya sih kayak musik mabuk kan, soalnya bau minuman. Jangan pas adu argumen sempat sempat dekat mulutnya sama saya itu. Waktu saya mau pecah kaca itu, dia baru ngaku kalau itu mobilnya. Karena panik mobilnya rusak. Ya mungkin takut mobilnya rusak. Dia baru ngaku. Terus saya tanya, kenapa dari awal gak mau ngaku kalau itu mobil kamu? Jadi pas peristiwa itu terjadi, Pak Mahfuz itu menghampiri si pelaku, si Ibtu S, dan Pak Mahfuz itu mencium kayak bau alkohol dari si Pak Kapolsek. Dan si Pak Kapolsek itu pun ketika diajak bicara itu awalnya tuh gugup, terus juga ngomongnya tuh nggak jelas, sampai pada akhirnya Pak Mahfuz kan mendesak ya, Bapak kenapa melakukan ini. Awalnya bahkan si Pak Kapolseknya itu saking mabuknya mungkin dia nggak sadar kalau dia tuh udah menabrakkan mobilnya ke rumah dan mengakibatkan 2 nyawa melayang. Jadi awalnya si Kapolsek itu nggak ngaku kalau dia sudah menabrakkan mobilnya ke dalam rumah. Sampai akhirnya Pak Mahfuz kan emosi kan, ini udah jelas-jelas rumah saya tuh udah rusak, jelas-jelas sudah memakan 2 korban. Ini di dalam rumah loh guys, dalam kondisi ini korbannya sudah sangat hati-hati. Memang dasar Kapolseknya aja kan yang yang mengendarai mobilnya dengan tidak hati-hati. Dan si Kapolseknya itu ketika ditanyain awal mulanya tuh dia nggak ngaku dong. Ya itu Pak Mahfuz itu kan mengiranya si Kapolseknya itu kan mabuk, selain mulutnya bau alkohol, ngomongnya nggak jelas, terus matanya pun juga merah. Sampai akhirnya Pak Mahfuz ini emosi dan akhirnya ngancem lah kayak lo kalau nggak mau ngaku gue rusakin nih mobil lo, intinya kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya Pak Kapolseknya ngaku kalau dia sudah melakukan tindakan yang nggak puji ya, mengendarai mobil dengan tidak hati-hati sehingga menyebabkan kecelakaan. Bang, gimana sih ini ya? Nah, tapi yang namanya pelaku tabrak lari pasti kan banyak banget ya alasan yang menyebabkan dirinya, oh gue tuh sebenarnya nggak salah-salah banget atau kayak gimana. Iya. Jadi di pemberitaan media juga dijelaskan kalau Pak Kapolsek Rembang tersebut ngakunya dia tuh nggak mabuk, tapi dia itu sengaja banting setir karena saat dia mengendarai mobil itu dengan kondisi yang kencang, ada orang katanya yang
yang nyebrang jalan lah, intinya gitu. Dan untuk menghindari orang tersebut, dia banting setir dan tanpa sengaja dia itu katanya menabrak rumah tersebut sehingga menyebabkan 2 nyawa melayang. Nah, menurut beberapa pemberitaan juga bahwa sebenarnya Pak Ibtu S itu, si Kapolsek Rembang itu saat kejadian kan masih pakai baju dinas gitu kan, katanya sih dia itu mau apel. Kita nggak tahu ya yang benar yang mana, apakah benar dia mau apel ataukah dia habis mabuk. Atas peristiwa tabrak lari tersebut, kasus ini akhirnya sudah ditangani oleh Polda Jawa Tengah. Pelaku saat ini telah diamankan dan tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Propam Polda Jawa Tengah. Memang ada terjadi kecelakaan tunggal ya, seorang perwira yang mengakibatkan ada 1 orang meninggal dunia di TKP dan kemudian juga bertambah 1 orang lagi meninggal di rumah sakit. Nah tapi guys, sebenarnya kasus tabrak lari yang menyebabkan tewas ini bukan kejadian yang pertama. Kalau kalian searching di Google, di sekitar tahun 1990-an juga ada Kapolsek yang melakukan tabrak lari. Mungkin kalian bisa searching atas nama Pak Indra Azwan. Dan ini miris banget, kasusnya itu udah jelas-jelas anaknya meninggal. Jadi aku jujur ya, karena aku sempat buat pendapat hukumnya untuk kasus ini untuk diajukan gugatan oleh LBH Surabaya. Jadi pas aku baca-baca berkasnya itu agak merinding. Jadi ada anak remaja lah, intinya dia lagi pulang sekolah, ditabrak lari sama Kapolsek juga S. Dia sudah secara tidak hati-hati sudah menabrak anak kecil. Saat itu kejadiannya hujan, dan ketika menabrak anak kecil itu si JS ini bahkan kabur. Nah, mirisnya sampai saat ini JS itu tidak pernah diproses hukum, tidak pernah mendapatkan hukum karena kasusnya itu berkasnya dihilangin. Jadi ketika kasusnya dibawa ke pengadilan pun kasusnya udah daluarsa. Ini miris banget. Semoga kasus yang dialami oleh Pak Mahfuz dan anaknya dan keluarganya dan neneknya juga tidak mengalami kejadian serupa seperti apa yang dialami oleh Pak Indra Azwan. Terus gimana nih sama ancaman atau hukuman yang harusnya diterima oleh si pelaku tabrak lari? Jadi untuk masalah tabrak lari juga ada undang-undangnya guys. Aku sambil baca ya karena nggak hafal. Jadi kalian bisa ngerujuk di Undang-Undang 22 tahun 2009. Kita cek di pasal 310. Ada beberapa ayat 1 sampai ayat 4. Aku akan menjelaskan satu persatu. Jadi ayat 1-nya menjelaskan bahwa berkendara lalai yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda paling lama 1 juta. Jadi itu kecelakaan yang biasa ya. Lalu yang kedua, jika anggaplah kalau seandainya kecelakaan tersebut mengakibatkan si korban itu mengalami luka ringan, itu ancaman pidananya itu beda lagi guys. Jadi ancaman pidananya itu paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 juta rupiah. Terus kalau seandainya kecelakaan tersebut mengakibatkan luka berat, itu ancaman pidananya itu 5 tahun dan atau denda paling banyak 10 juta. Nah terus gimana nih sama yang dialami oleh si Ibtu S yang di Rembang? Nah dia itu kena di ayat 4 guys. Jadi kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal dunia itu pidana paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Jadi memang setiap kesalahan dilihat dulu nih kesalahannya itu sampai sejauh mana, apakah dampaknya ringan atau berat. Nah kalau Kapolsek ini kan telah melakukan kelalaian berkendara sehingga menyebabkan orang meninggal.
maka ancaman pidananya itu bisa sampai paling lama ya 6 tahun. Tapi balik lagi tergantung bagaimana si hakim memutus, apakah adakah alasan yang meringankan nggak sehingga putusannya bisa jadi lebih ringan. Kayak gitu guys. Oke, demikian video ini aku jelaskan, aku sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan jadi pembelajaran untuk kalian semua untuk lebih berhati-hati dalam berkendara. Terima kasih.